Jadi tahap ketiganya saya agak ke-skip. Saya cuma nanya bilang, ini worth it nggak ya? Worth it nggak ya? Ini worth it nggak ya? Nah, berarti tahap berikutnya, kalau mama itu pun juga mungkin dia mempertimbangkan. Jadi tergantung nih, siapa yang memasukkan informasi ke dalam yang punya ide. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku mau curhat nih tentang gimana sih kalau misalkan ada customer nih yang udah fix mau beli sama kita, tapi ternyata kayak diundur-undur gitu. Nah, sebenarnya itu salah di mana ya kayak gitu? Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat ya Coach ya? Sehat. Coach, aku mau tanya nih Coach. Kan kalau misalkan ada nih aku ya customer beli. Nah, sebenarnya dia itu udah fix nih Coach sama barangnya. Tapi ternyata kayak kayak ditunda-tunda gitu Coach. Nah, itu salah di mana sih Coach sebenarnya Coach? Kalau ini dalam konteks, jadi ada berbagai konsep ya. Jadi setiap pembelian kita nawarin proposal, kelihatannya oke, tapi kenapa dia nggak jadi beli? Iya itu. Nah, biasanya customer itu, kalau kita bicara mengenai konsep orang kenapa membeli, kita paling gampang gini aja, Fik, yang paling sederhana. Ketika kita mau beli barang nih, kita mau beli barang. Iya. Ketika mau beli barang kan kita tahu dulu kenapa kita harus butuh barang itu kan. Iya betul. Kenapa betul, kita Coach. pengen beli barang itu, betul nggak? Betul. Ya pengen banget beli. Nah, ketika kita pengen banget beli, itu yang baru disebut namanya dia sadar butuh. Iya. Oke ya? Iya. Kayak sambil contoh deh sederhana, saya sadar contoh deh. Kemarin punya saya untuk suara voice rusak. Ya bener nggak rusak sih, tapi klipnya yang rusak gitu ya. Baru nih udah Coach ya? Nah, ini baru Iya, gitu baru. ya. Nah, terus karena voice-nya rusak, terus kemudian saya punya mixer sih di atas. Tapi kalau mixer ditaruh di sini kan gede nih, kayaknya Iya, repot. Karena kan ada kita ada yang perlu pakai mixer, ada yang nggak Iya. perlu mixer. Nah, saya sadar nih, saya jadi merasa butuh. Karena saya sadar saya merasa butuh, maka akibatnya itu tahap pertama. Jadi saya sadar pengen beli. Nah, waktu itu karena pengen beli cepet-cepet, saya memang melakukan riset. Tahap kedua adalah melakukan riset. Kita bandingin compare nih barang. Iya. Nah, pada saat saya riset, saya nggak ngeh saat riset. Apa tuh Coach? Saya ngehnya ketika ngeriset itu adalah kalau saya mau ngebuat TikTok. Kalau buat TikTok kan pakai HP aja cukup nih. Iya kan, saya nggak ngeh aja gitu kan. Saya Saya mau cepet aja beli karena dengar suaranya kayak bagus. Ya udah saya beli aja. Begitu saya beli, saya ngeh. TikTok gitu. Kalau YouTube, Kenapa? YouTube itu tidak bisa pakai ini. Kalau YouTube itu dia karena pakai USB Type-C, harus disambungkan gitu. harus disambungkan ke handphone. Iya. Sebenarnya ada function dia yang lebih tinggi lagi. Karena saya keburu-buru, nggak sempat ngecek, Riset lagi. nggak riset, ya udah putusin. Oke. Dapat ya? Dapat Coach. Itu tahap 2 kan? Nah, tahap 3 adalah sebenarnya ketika orang itu mulai dia mikir, saya beli enggak ya? Iya. Beli enggak ya? Sama kayak saya, kemarin juga gitu. Beli enggak ya? Beli enggak ya? Beli enggak ya? Tapi waktu itu kita udah harus pergi ke Palembang ya. Palembang ya dia. Palembang yang pertama. Pekanbaru dong. Pekanbaru, tapi datangnya buat yang pasti Palembang. Barangnya udah datang nih. Baru ngeh gitu baru ya? ngeh. Adi ngomong, bukan Adi ngomong, saya ngeliat. Kok USB Type sih? Ternyata nggak ada kabel. Saya langsung ngomong sama Adi, kira-kira itu ngomong ada tombol apa aja di situ. Kata Adi adanya HDMI. Ya HDMI ya dia. Bengong saya, HDMI. Waduh, berarti nggak ada USB Type-C dong. Nah, itu yang namanya pada saat itu karena riset kita kecepatan, jadi tahap ketiganya saya agak ke-skip. Saya cuma nanya bilang, ini worth it nggak ya? Worth it nggak ya? Ini worth it nggak ya? Nah, tahap ketiga itulah yang menyebabkan kenapa orang udah bilang beli, mendadak menjadi beli nggak ya? Beli nggak ya? Masih pikir-pikir gitu ya Coach? Pikir-pikir. Ini sama aja ketika kayak kamu mau beli handphone, udah di riset, udah yakin, mau beli nih. Iya. Terus mikir, beli nggak ya? Beli nggak ya? Pilihannya juga banyak sih Coach. Pilihan banyak udah di level 2. Udah beres nih. Anggaplah kamu mau merek Samsung gitu. Atau kamu mau beli iPhone gitu. Tapi beli nggak ya? Beli nggak ya? Mikirin apa? Resiko. Iya sih Coach, resiko. Resiko apa yang dilihatin? Ini barang worth it nggak ya kalau gua beli? Buat jangka panjang dan mungkin buat jangka panjang, ini cocok nggak? Sama. Karena ini murah aja saya langsung cepat beli. Coba kalau ini agak mahal dikit.
Nggak jadi beli gitu ya coach ya? Beli, tapi saya mikir. Mikir-mikir gitu ya coach? Mikir dulu, tunggu dulu prosesnya, riset Iya. dulu gitu kan. Karena nggak mau salah beli dong. Iya pasti coach. Nah, sama kayak saya beli notebook, saya punya notebook baru karena ini notebook baru bukan saya sombong, bukan. Iya. Notebook baru karena ada request pelatihannya harus pakai notebook merek ini, nggak boleh merek lain. Di custom gitu ya coach ya? Harus pakai merek Harus gitu. pakai merek itu. Iya, Padahal iya. saya punya sebelumnya saya pakai MacBook gitu loh. Orang yang bilang nggak boleh Nggak pakai boleh. MacBook. Ya gue bilang udah MacBooknya aku tempel ini, nggak boleh kan gitu. Iya. Ya dia harus pakai ini, ya udahlah saya ngalah kan, ya keluarin lah duit. Tapi itu juga sama, saya nyari, ya kan riset dulu dan kemudian saya memutuskan. Nah, tahap yang ketiga tadi setelah riset dan compare, baru tahap memutuskan tadi. Nah biasanya kalau orang ragu kan tadi ya, misalnya investasi. Nah Iya. ujung-ujungnya mengenai investasi, pertanyaan saya, kalau kita personal, kita bisa nanya ke siapa? Salesnya langsung sih coach. Itu kalau salah sudah beres. Oh iya siap. Setelah pulang ngapain? Nanya kan sama temen. Iya benar. Benar nggak? Iya benar. Ai, kira-kira HP ini handphone ini bagus bagus nggak ya? nggak ya? Ai aja nggak make, disuruh kita nanya ke Ai kan? Iya, Kita iya. kan gitu kan orang kan? Benar nggak? Betul coach. Iya nggak? Iya. Sama aja kayak tadi kalian makan siang, kalian nanya mau makan apa? Makan es krim, makan ini, ada nggak di satu pun? Iya benar. Iya nggak? Padahal itu udah rencana kan? Iya. Ada sadar kebutuhan, sudah memilih antara tadi apa? Es krim pedal pop, terus apa lagi? Es buah, terus apa lagi? Piscok. Nggak ada yang beli tuh coach. Ya kan? Tahap dua kan? Iya, Udah iya, riset iya. compare ya? Iya. Tahap tiganya evaluation of risk batal Nggak ada. semua, Iya jadi benar. nggak jadi beli kan? Iya, betul. Nah, yang artinya akhirnya nanya. Nanti lucu kan nanya kan? Tadi nanya kan, Kak Karin mau apa? Kan gitu kan? Ya nggak? Maya mau apa? Nanya kan? Iya. Nanya kan? Nanya. Ya, setelah nanya nggak ada yang beli kan? Nggak ada yang beli satupun. Nah, itu yang disebut namanya evaluation Evaluation. of risk. Jadi, bisa nggak tahap itu membuat customer nggak jadi beli? Bisa. Bisa ya coach ya? Lah, buktinya kalian Benar. Bener nggak? Masuk akal? Betul. Masuk akal coach. Masuk akal ya? Iya, Kita- iya. Saya mau ngajakin teman masuk akal dulu nih. Masuk akal ya? Iya. Nah, berarti tahap berikutnya, kalau mama itu pun juga mungkin dia mempertimbangkan. Jadi tergantung nih, siapa yang memasukkan informasi ke dalam yang punya ide. Tadi yang mau ngajak makan dulu, siapa yang ngajak makan anak, yang mau makan anak ini jangan coba. Ai. Iya. Ai yang punya ide kan? Iya betul. Berarti yang pengen beli Adi kan? Iya. Dimasukkanlah informasi oleh Friska, Mbak Karin. Mbak Karin, Mama ya. Mayang, lu Iya. juga lagi ikutan. Akhirnya lu memutuskan, Nggak nggak beli. lah. Oh nanti. Benar, Iya. baru nanti kan. Siapa tahu habis video ini selesai nggak beli juga kan? Nah, Belum fix berarti ya gitu. tapi maksudnya itu yang terjadi pada saat proses membeli barang. Oke. Berarti mungkin nggak kalau beli jual barang mahal itu juga sama? Sangat mungkin sih coach. Sangat Iya. mungkin. Kalau misalkan selain harga nih coach. Belum tentu harga. Oh belum tentu Loh, harga juga. sekarang saya tanya, tadi Pak pedal pop, Piscok. piscok, kan bukan masalah harga yang dibicarakan. Tapi Yes, kenapa ya. mau beli? Bisa jadi lagi confused. Yang mana ya? Iya. Karena kebanyakan orang yang masukkan informasi di kepalanya, yang membuat dia confused. Mau Betul? yang manis apa yang gurih Betul, apa buat yang... kamu bingung kan? Betul, jadi terlalu banyak pilihan. Coba kalau dia bilang hanya satu, begitu bilang pisok, yang lain setuju pisok, udah langsung dibeli. Tapi tadi katanya kalau misalkan pilihan itu ada di tahap 2 nih coach. Nah kalau misalkan pilihan itu sudah terevaluasi nih coach, sudah eliminasi. Nah itu pihak ketiganya itu Pasti mempengaruhi. pasti mempengaruhi ya coach ya. Bisa mempengaruhi. Tetap pihak ketiga akan tetap bisa mempengaruhi. Dia bisa mengatakan ngapain beli barang itu. Lu nanti salah vendor lu. Iya benar. Jangan-jangan servisnya jelek. Apalagi itu barang baru lagi. Lu barang baru kan belum Iya, terbukti betul. loh. Nanti malah bahaya. Itulah informasi-informasi yang menyebabkan Pembeli jadi bingung. pembeli gitu ya, jadi coach, ya. bingung dan akhirnya pembelinya Batal bisa jadi beli. membatalkan. Oke, Sampai oke, sini coach. levelnya oke? Level. Oke, Nah, oke. gimana cara ngatasi? Gampang banget cara ngatasinnya. Gimana tuh coach? So, misalkan kamu jualan pisok. Piscok kamu jualannya. Ini Iya. kenapa saya sederhanakan ya? Karena Iya, kalau dibuat ke bisnis memang konsepnya sama intinya. Anggaplah kamu jual pisok ke AI. Iya. Ya, AI. Nah, ketika jualan pisok ke AI, kamu nawarin ke AI dong. Iya. Terus kemudian dia bilang, ya Bu, saya mau beli pisok. Iya. Anggaplah gitu ya. Iya. Gara-gara ngomong sama Friska, ngomong sama Karin, ngomong sama Adi, ngomong sama Mayang, otaknya keracun. Piscok gitu. Bukan, bisa jadi keracunnya bukan pisok. Yang lain Keracunannya malah produk lain, antara ke pedal distrak pop yang lain. atau apa es buah, keracunan lah dia. Iya. Yang mana ya? Jadi Gitu kan? bingung lagi. Jadi gitu. bingung kan, confused kan? Bener nggak? Bener ya? Yang kamu pengen beli apa?
Es buah. Iya, Es buah. Tapi karena keracunan begitu banyak, apa yang kepikiran? Bingung, masih bingung. Pengen ikut juga kan? Nah, ini berikut. Berarti karena kamu jualan picok, apa yang harus kamu lakukan? Kalau dia udah mau tadi, misalnya picoknya tadi misal mau, maka yang harus kamu lakukan nanya. Bu, kenapa ibu suka picok? Oh, saya suka picok karena gini-gini nih. Nah, kebetulan Bu, produk ini kita offering something bahwa ini kesempatan yang terbatas. Bisa nggak? Limited gitu ya Coach? Urgent. Oh, urgent ya. Dibuat urgent kan? Atau anggaplah picok ini picok emas. Iya, iya, Mahal, Coach. kan gitu ya, kan nggak mungkin kan? Iya, iya. Yang ngeracunin dia, anggaplah dia misalkan diracunin oleh pedal pop. Es krim gitu. Ya, abis ini gue dimarahin sama pedal pop. Anggaplah pedal pop lah yang mengatakan, udah pedal pop aja. Sampai sini oke? Oke. Maka apa yang harus dilakukan? Karena Anda sebagai salesnya picok, Ya. maka yang Anda harus lakukan adalah mendekatkan kepada orang yang siapa yang dia paling dekat. Berpengaruh paling besar juga. Berpengaruh paling besar daripada hidupnya Ai. Oke. Misalkan yang berpengaruh si pedal pop itu. Iya. Maka yang harus dilakukan adalah kita ngedeketin si orang yang nawarin pedal pop. Bukan sales, yang nawarin berarti teman internal. Iya. Yang ngomong, udah pedal pop aja, picok lagi nggak enak. Gitu kan. Misalkan. Iya. Maka ketika kamu deketin orang yang suka pedal pop, merubah keyakinan dia, kamu rubah mempengaruhi dia supaya dia juga setuju bahwa picok itu enak. Cara mendekatkan diri. Gampang. Pedal popnya rasa apa? Pasti coklat. Apa Preach? Nah kan? Iya. Sama-sama Picok kan? Iya. Iya dong, bener Coklat dong. juga. Iya. Sekarang lagi musim hujan. Enak yang manis-manis gitu ya. Manisnya kan dulu masih manis ya. kan. Ya. Ini lagi musim hujan. Jadi lebih baik kita makan mencegah jangan sampai terjadi batuk. Bener nggak? Iya. Padahal picok juga minyak Manis, ya. iya. Ya, sama aja. Tapi Manis dengan juga. omongan seperti itu, akhirnya dia terpengaruh. Iya juga ya. Nah, jadi lebih baik. Kenapa saya nawarin ini? Karena kan KAI itu perlu kerjanya, jangan sampai kena suaranya hilang. Anggaplah di biduan wanitanya gitu ya. Jangan sampai suaranya. Nah, kayak gitu. Oke, Coach. Itulah konsep yang membuat kenapa orang yang tadi ragu membeli menjadi mau membeli gitu ya, Coach ya. Jadi masuk akal? Masuk akal banget. Dibalikin konsepnya adalah gantikan. Jadi konsepnya ini sebut sederhana, dibalikan kalau itu adalah barang mahal, konsepnya tetap sama. Tetap sama berarti ya, Coach ya. Cari ingat ya, cari orang siapa yang mempengaruhi si AI, orang itulah yang kita harus pengaruhi dan itulah yang kita deketin dan ia supaya mempengaruhi balik kepada AI. Oke, siap. Masuk akal? Masuk akal banget ya, Itu Coach. aja mungkin. Oke, siap. Terima kasih nih Coach untuk curhat-curhat sales sesi kali ini. Halo teman-teman semuanya. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih. Namanya 3 teknik atasi keberatan. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya. Nah, buat teman-teman juga yang ingin mengikuti pelatihan di Corpora Consulting, caranya gampang banget. Nanti kalian juga bisa kunjungi di website www.corporaconsulting.com. Akhir kata dengan saya Vika Dan saya Coach Antoni Sarif. Salam performance. Bye-bye.